Oke, selamat pagi, selamat datang di Belajar Komputer Channel. Kali ini kita akan Q&A lagi. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, saya akan membahas atau tepatnya kita akan berbicara tentang hard disk. Karena ada beberapa pertanyaan dari sahabat saya mengenai hard disk. Baik, kita mulai ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di semua komputer atau di semua laptop, bahkan di HP itu ada yang namanya hard disk. Kalau yang istilahnya di HP itu adalah ROM. Pada intinya ROM atau hard disk itu kegunaannya sama, yaitu untuk menyimpan data, menyimpan aplikasi ataupun program yang kita bisa istilahkan di laptop atau di komputer. Oke, selain sebagai media penyimpanan, hard disk tersebut juga sebagai tempat instalasi atau penanaman sistem, yang dimana sistem itu bisa diakses atau bisa dijalankan oleh PC tersebut. Oke, itulah sekelumit tentang hard disk. Baik, dari itu ada beberapa hard disk yang dari zaman bahula itu ada namanya hard disk dari ATA, yang sekarang beredar adalah SATA, dan yang terakhir SATA SSD atau hard disk digital yang biasa kita sebut dengan bahasa awamnya. Contohnya seperti ini hard disk digital. Itu ada dua tipe yang sekarang yang beredar di pasaran, yaitu hard disk SSD SATA dan M2. Baik, kita mulai ya ke pertanyaan pertama, yaitu dari Indo Bali Akustik. Nah, ini teman saya ini dari Singaraja. Oke, Indo Bali Akustik bertanya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe juga ya di channelnya Indo Bali Akustik, walaupun tidak diminta untuk promo. Oke, pertanyaannya Indo Bali Akustik adalah, Bang, kalau pakai SSD jika ada kerusakan, apa data masih bisa direcovery? Wah, ini pertanyaannya sudah advance sekali ya, sudah jauh ke depan, yaitu mengenai recovery data. Pada prinsipnya semua device penyimpanan, baik itu flash disk, memori atau micro SD dan lain sebagainya, juga hard disk yang pakai piringan atau hard disk yang lama, itu pada dasarnya bisa di recovery. Cuman pada hard disk SSD biasanya akan terjadi kerusakan pada elektriknya atau IC-nya. Jadi begitu hard disk SSD rusak, itu kemungkinan untuk dibaca di komputer itu sudah sangat kecil. Jadi kalau saran saya, sebaiknya data itu masih kita simpan di hard disk yang berupa piringan. Karena kalau hard disk yang lama itu kita aktifkan smart HDD namanya, itu sebelum hard disk itu mati atau tidak kebaca lagi oleh PC kita atau oleh laptop kita, biasanya timbul peringatan. Nah, pada saat timbul peringatan itu kita bisa backup data. Oke, itu mengenai recovery hard disk atau recovery data di hard disk. Dan saran saya juga, kalau memang data itu sangat penting, hendaknya jangan simpan di satu media. Umpamanya kita punya foto atau video yang itu merupakan dokumentasi pribadi yang sangat penting, hendaknya disimpan di satu atau lebih dua device, seperti kita simpan di flash disk, di hard disk eksternal, atau bahkan sekarang dengan canggihnya teknologi kita bisa menggunakan media online seperti Google Drive. Oke, itu dari Indo Bali Akustik. Pertanyaan kedua, nah ini sahabat saya juga jual baju kaos. Nah, adik saya ini, bagaimana ukuran SSD dan HDD tersebut? Oke, kalau berbicara masalah ukuran, mungkin di sini ukurannya fisiknya ya. Kalau fisik SSD yang M2 itu memang berbeda. Dia seperti RAM seperti ini, bentuknya kecil,
mengenai kapasitas itu sama saja dengan harddisk yang lama. Kalau kapasitas penampungan datanya itu kalau dari ukuran, kalau dari kapasitas baik itu SSD maupun HDD sudah ada yang berkapasitas sampai 2 tera. Itu dari jual baju kaos. Mungkin maksudnya kalau bisa nggak SSD itu dipasang di PC? Bisa. Sangat bisa, karena bentuknya lebih kecil, dia seperti harddisk laptop ya, seperti ini. Cuman soketnya yang berbentuk SATA ini sama saja, kita tinggal tempelkan, dan ini ada beberapa baut juga, baut bawah juga, baut samping ada 4. Itu bisa kita tempelkan di casing casing PC kita. Itu pertanyaan kedua. Oke, Haji, sudah saya jawab ya. Pertanyaan ketiga dari Lukman Hakim. Mas, saya mau upgrade ke SSD. Alat apa saja yang diperlukan? Baik, Mas Lukman Hakim. Kalau untuk peralatan, tentu kalau kita mau upgrade laptop ya peralatan basicnya ya obeng dan lain sebagainya dulu ya. Oke, mungkin yang dimaksud bukan itu. Ya tentunya harddisk SSD. Terus kalau kita mau menggunakan harddisk yang lama ini juga sebagai penyimpanan datanya, dengan syarat komputer itu ada ada device CD-ROM-nya atau DVD-ROM-nya, kita bisa cabut itu, kita menggunakan CD seperti ini. Nanti harddisk itu yang lama kita taruh di CD itu, harddisk SSD kita taruh di tempat harddisk utamanya. Nah, kenapa saya harus menyarankan harddisk data di CD? Kata beberapa teman sih sebagian, itu sama saja CD-nya kita taruh SSD. Kalau menurut pengamatan saya, kalau CD dari ini kita pasang sebagai harddisk utama dan itu nanti dia akan diakses di sistem, tentunya akan terbaca dia di harddisk yang kedua. Jadi jarak bacanya itu akan sedikit lebih jauh, karena juga ini CD ini merupakan konverter. Jadi memerlukan beberapa langkah sebelum membaca sistem. Jadi menurut saya kecepatannya tidak akan kita dapatkan secara maksimal. Itu Mas Lukman Hakim. Kalau mengenai peralatan, yaitu kita perlu CD, kita perlu SSD. Baik, menyambung pertanyaan keempat dari Eko Gunadi. Mas, saya mau upgrade ke SSD. Apa perlu install ulang lagi? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Apa perlu install ulang lagi? Ada 2 jawabannya, bisa ya, bisa tidak. Kalau di sistem lama, harddisk yang di sistem lama itu besarnya sama atau minimal lebih kecil daripada SSD yang akan kita gunakan, dan Windows-nya masih sehat, dalam artian belum pernah terkena virus atau belum terjadi crash, kita bisa backup atau kita bisa cloning istilahnya, dengan memerlukan tambahan peralatan yaitu box HDD. Ini kita cloning lewat, ada aplikasi-aplikasi yang disediakan secara free juga, kita bisa cloning sistemnya. Nanti setelah cloning selesai, kita matikan komputer, baru kita masukkan harddisk SSD ini ke harddisk utama. Jadi kita tidak usah lagi install apapun, apa yang ada nanti di komputer lama akan muncul di harddisk SSD ini. Ada kelemahan dan kelebihan juga dari hasil cloning itu. Biasanya kadang-kadang ya ada sedikit crash karena tidak semua compatible dengan harddisk SSD itu. Tapi banyak yang berhasil dengan syarat Windows yang kita cloning itu dalam keadaan normal. Itu dari Mas Eko Gunadi. Nah, yang kedua,
kita harus install ulang. Tentunya Windows yang akan kita gunakan itu akan fresh. Jangan khawatir kalau laptop kita sebelumnya menggunakan Windows Ori, walaupun kita ganti dengan harddisk yang baru yang berupa SSD itu, begitu kita aktivasi online nanti akan kembali ke Windows Ori yang sebelumnya. Jangan khawatir aktivasinya hilang, karena dari Windows 10 ke atas, Windows 11 yang sekarang yang terbaru, sistem aktivasinya sudah tidak disimpan lagi di harddisk, tapi melainkan membaca mesin. Jadi Windows kita akan kembali ke Windows original. Baik, demikian bahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga bagi yang senang dengan video ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.